kamera tersembunyi aja guys. Diskon 70% dari berapa? 2.499.000 jadi 700 ribuan aja. Dari harga 1.300.000 ke 389.700. Ini lumayan sih menurut aku. Dia dapat diskon di 70% dari harga 2.800.000 jadi 840-an. Ini diskon dari 2,850 jadi 1,420 aja. Begitu. Tapi kalau menurut gua selama belum sampai 2 tahun itu masih oke buat dibeli. Nah, yang Nike Pegasus Plus ini, dia itu karakter midsole-nya ini super. Nah, sport station yang ada di PVJ itu sebenarnya nggak terlalu banyak yang diskon clearance sale-nya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama ini New Balance Hero. Ini tuh buat ya kegiatan outdoor, bahkan sampai ke performance karena dia udah pakai sole Vibram, bro. Vibramnya pun Mega Grip. Nah, si Mega ini, Mega ya Allah. Maksudku kayak si sepatu Hero ini, dia udah pakai midsole fresh foam yang X, terus juga uppernya ini terbilang cukup durable karena dia udah ngasih structure dan protect cukup banyak di bagian luar-luar sininya. Ya namanya juga sepatu outdoor, wajib dong punya protect yang lebih banyak dan udah pakai Vibram. Tapi untuk harganya gimana, Bang? Harganya ini kan diskon 70% nih. Diskon 70% dari 2.700.000 jadi 830-an ribu. New Balance, bro. Pokoknya ketika ada New Balance yang diskon sampai 50 atau 70% itu wajib di cop gitu. Apalagi dia udah pakai Vibram. Tapi gimana soal tahunnya? Tahun produksinya itu di 5 tuh apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Mei 2025. Nah, belum ada 1 tahun, masih sangat worth it buat dibeli. Cuman untuk sizingnya silakan warga cari sendiri, begitu. Terus yang kedua tuh ada yang worth it juga. Ini tuh ada ini 860, udah pakai fresh foam juga. Dan si 860 ini, by the way, dia tuh udah tersertifikasi APMA. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya sepatu support yang bisa mengakomodir bentuk kaki warga. Cuman yang 860 ini, gue kurang tahu nih apakah ini buat flat fit atau buat yang high arch. Tapi kayaknya yang high arch enggak sih. Ini buat flat fit dan termasuk kategori support shoes kayak gitu, guys. Dia udah pakai midsole fresh foam X juga. Oh, dia udah ada ininya nih. Support ini nih. Kayak semacam plat tambahan di bagian samping. Ini sampai ke dalam, tapi nggak terlalu dalam di bagian dalamnya. Ini ngejaga kaki biar nggak overpronation bagian ke dalam. Jadi ini 860 fresh foam X ini cocok buat warga yang kakinya overpronation. Terus dia juga udah white, diskon 70% dari berapa? 2.499.000 jadi 700 ribuan aja. Gokil. 70% New Balance wajib di cop sih. Terus yang ketiga itu ada, sebenarnya mau masukin Converse yang ini sih karena warnanya aja sih gue suka gitu. Colorway-nya tuh coklat cream, coklat off white gitu. Diskonnya tuh nggak terlalu dalam tapi lumayan oke buat dibeli. Harganya tuh 799, diskon 40% jadi 490 ribuan. Ini pakai kanvas ya, kanvas terus synthetic leather di eye guard-nya. Lumayan lah. Kayaknya gitu aja deh. Mungkin ada satu lagi di bagian sini. Ini doang. Ini outdoor banget. Dari Diadora lagi Diadora. Ini tuh harga awalnya 659, diskon 40% jadi 460 ribuan. Diskonnya 30 deng, sorry. Dia tuh kayak buat performance, cuman nggak terlalu performance. Tapi ini tuh bukan buat trail run, ini buat hiking karena bobotnya ini cukup berat. Terus dia juga rockernya nggak terlalu agresif rockernya. Ditambah midsole-nya juga karakternya ini karakter yang meredam benturan ya, kayak gitu. Terus lugnya juga ini tebel-tebel banget. Lugnya ada di bagian samping-sampingnya aja, sama bagian depan. Terus dia uppernya udah water repellent kayak gitu. Untuk nama artikelnya itu Diadora Pizor kayak gitu, guys. Ganteng sih ini. Buat sport style juga oke. Cuman ya rada panas aja sih begitu. Buat di PVJ ini sepertinya itu saja. Kita lihat apakah ada yang suka atau enggak. Nanti kita ada aja. Buat kalian cewek-cewek pink ini yang nggak mau menye-menye pinknya, aku nemuin Converse One Star Flip Side Pink. Ini tuh siluetnya skateboard ya. Terus si sweatnya juga heavy white sweat dengan sole yang off white. Jadi buat masuk ke OTD itu gampang banget, clean banget. Dari harga 1.300.000 ke 389.700. Ini lumayan sih menurut aku. Ini juga pasti tetap bikin feminim, cuman tetap kelihatan banget auranya gitu. Aura. Nah gitu aja. Kita cari lagi yang lain ya.
Buat kalian yang nyari kenyamanan, aku nemuin ternyata di sini ada NB 2002R. Warnanya juga warnanya yang netral, oke banget. Ini diproduksinya di tahun 2025, masih baru ya teman-teman. Terus harganya di 2.600.000 jadi 1.300.000 aja. Ini tuh bakal empuk banget buat kalian yang suka jalan-jalan jauh di mall dibanding yang sebelumnya. Ini oke banget sih. Apalagi kelihatannya juga ini nggak terlalu slim ya. Masih ada white weight-nya, masih masuk lah, masih aman. Kalian cocok pakai ini sih. Nih, gua nemu ada sepatu lifestyle, anjay. Ini sepatu lifestyle yaitu Hoka Clifton One 9. Jadi Hoka Clifton One 9. Ini tuh diskonnya 50% dari 2,6 jadi 1,3. 2,6 jadi 1,3. Ini tuh emang dikhususkan untuk lifestyle, sneaker-sneakeran gitu. Tapi dia emang base-nya untuk sepatu running. Karena Clifton 9 itu kan upgradean dari Clifton 8 ya. Tapi by the way, kalau kita ngomongin soal midsole-nya, ini tuh midsole yang sangat populer ya. Banyak banget dipakai di brand-brand lokal kita gitu. Dan kebanyakan brand lokal juga pakainya emang buat easy run, buat orang yang baru training lari awal, sama buat sneaker. Ya emang cocok sih. Emang Clifton 9 ini emang sebenarnya bisa dibilang midsole yang multifungsi gitu ya. Terus dia dari segi desainnya juga ini udah sangat-sangat apa ya, keren gitu ya. Dia pakai TPR di bagian sini cukup banyak, meshnya juga ini cukup lebar-lebar, jadi nggak terlalu panas kayak gitu. Terus colorway-nya juga mantap sih bro. Terus selanjutnya itu ada Adidas T-Rex, mana tadi? Ini T-Rex. Di sini juga ada banyak. Di Sport Station Trunojoyo juga ada beberapa sepatu-sepatu trail kayak Salomon, terus Hoka Trail, terus ada Asics Trail, terus ada Adidas juga. Nah salah satunya itu ini T-Rex yang menurut gua cukup worth it buat lu beli. Harganya itu 2 juta awalnya. Ini diskon 40% jadi 1,2. Nama artikelnya itu Adidas T-Rex Agraphic 3. Nah Agraphic 4 ataupun Agraphic Ultra ini yang sangat hype di kalangan ultra trail. Sedangkan ini itu kayak adiknya gitu loh. Kayak dia untuk orang-orang yang gimana ya bilangnya, buat orang yang belum terlalu profesional untuk mendalami ultra trail ini gitu. Jadi si T-Rex Agraphic 3 ini bakal lebih cocok buat warga yang lebih suka, mungkin bisa dibilang daily trail trainer gitu ya, ataupun buat long run nih. Tapi si karakter midsole-nya ini firm, dia padat banget, dan ini bakal bikin kaki kalian kerasa apa ya, lebih deket sama tanah gitu. Jadi bukan cuman orangnya doang yang lebih dekat sama tanah, kakinya juga lebih dekat sama tanah. Mantap sih. Terus juga lugnya ini nggak terlalu dalam ya. Ini tuh cuman sekitar 4 mm bahkan kurang kayaknya. Ini karakteristik dari si lug ini, dia itu cocok untuk medan-medan yang sebenarnya nggak terlalu teknis, nggak terlalu dalam, apalagi buat lumpur yang dalam ini nggak akan cocok dan pasti bakal langsung bermasalah karena lugnya ini nggak terlalu dalam kayak gitu. Paling buat kerikil, buat pasir ini masih cocok. Adidas T-Rex Agraphic ini, dan dia belum pakai plat apapun ya di dalamnya, masih aman-aman aja, masih kosongan gitu. Nah sedangkan yang si Agraphic Ultra ini emang bisa dibilang jadi super shoes-nya buat para ultra trainer ya. Gila ya, dari segi rockernya juga ini udah gila pisan. Terus lugnya, walaupun lugnya ini nggak terlalu dalam, tapi ini cocok banget buat banyak medan teknik. Kita sebut aja kayak lumpur yang nggak terlalu dalam, terus kayak pasir-pasir yang kering, ataupun buat akar-akar pohon. Ini mantap sih bro, apalagi udah pakai Continental ya. Waduh, di kebun sawit rada licin karena minyaknya banyak gitu, apalagi orang-orangnya. Terus dia udah pakai carbon plate di bagian sini, bahkan sampai keluar-keluar gitu ya. Terus untuk si uppernya dia tuh pakai engineering mesh, cuman dia tuh apa ya, nggak banyak ini perlindungan di bagian samping ya. Jadi emang disengaja untuk mengurangi beban dari si sepatunya ya. Apalagi buat orang-orang yang udah pro, sebenarnya nggak terlalu butuh perlindungan di bagian kaki, terutama jempol ataupun samping jempolnya gitu ya. Nih buat trail, apalagi ultra trail, nih Agraphic Ultra mantap sih bro. Oh ya, harganya tuh ini diskon 50% dari 3,3 jadi 1,6 aja. Bisa warga dapetin sepatu super shoes buat trail dari Adidas. Ada lagi nggak ya di sini? Ini yang paling menarik sini, sneakeran lagi. Nike itu kan waktu itu sempat kita lihat ada Nike Shox, terus sekarang ini ada Nike React. Nih emang aneh sih, Nike itu kayak nggak ngerti waktu pertama kali ngedevelop sepatu, terutama bagian sole. Itu sebenarnya mereka coba-coba gitu, kayak kita cobain lah bikin sole yang aneh gitu. Ini tuh kayak konsepnya ada dua plastik yang ngegabung kayak gini, terus nanti di atasnya, di atas dan di bawahnya itu ada foamnya. Jadi nanti yang bakal ngasih cushion itu bagian foamnya. Foam ini nih nggak terlalu tebel foamnya loh. Dan Nike React ataupun Shox itu kaku banget secara flexibility-nya. Ini kaku banget jujur.
Dan nggak tahu gimana ya, kayak Nike React ini sebenarnya kalau buat orang-orang yang biasa pakai sneaker yang nyakitin, Nike React ini yang penting ganteng, masuk banget sih jujur. Oh ya, buat harganya nih, dia tuh diskon 50%, kelihatan dari 1,3 jadi 550.000. Oh ya, 650.000 guys. Bahannya tuh synthetic leather, terus ada mesh engineeringnya juga, terus banyakan latexnya gini. Apa ya, sneaker apa ya, ada sulit sih bilangnya sih, tapi menurut juga kurang oke sih. Coba Oke teman-teman, aku nemu suatu trail buat cewek-cewek. Waktu masuk aku langsung terpana dengan sepatu-sepatu ini. Yang pertama ada Hoka Speed Goat. Siapa sih yang nggak tahu Hoka Speed Goat ya? Dia tuh beast banget di sepatu trail. Untuk outsole-nya tuh dia udah pakai Vibram Mega Grip. Dia dapat diskon di 70% dari harga 2.800.000 jadi 840-an. Menurut aku sih ini lumayan banget ya, apalagi warnanya juga masih cewek banget. Nggak secewek itu, tapi untuk yang suka tantangan dan yang ekstrim-ekstrim ini cocok sih buat kalian ambil. Dengan harga segini worth it lah menurut aku. Selain ada ini, aku juga nemu Salomon. Ini Salomon Ultra Glide 3. Dia ini ngasih midsole yang dari Energy Foam yang empuk banget. Terus si insole-nya itu udah pakai Ortholite. Ortholite itu udah antibakteri banget. Jadi kalau misalkan kalian berkeringat itu akan langsung diserap oleh si insole ini, teman-teman. Dia dapat 40% diskon dari harga 2.900.000 jadi 1.800.000. Oke lah untuk ini. Tapi katanya Salomon itu bukan di Ultra Glide-nya, tapi di XT-nya. Ini dia XT. Salah ya, ini XA. Ini XA. Apa sih bedanya gitu XA sama XT6 ini? XA ini si bagian silhouetnya itu lebih lebar. Jadi buat kalian yang misalkan pingin ke cafe yang batu-batu kerikil itu, pakai ini yang kakinya lebar masuk loh. Dan pakai Ortholite juga ya insole-nya. Warnanya juga ya lucu-lucu aja sih untuk toska-toska gini ya. Jadi kayak yang nggak feminin banget masih masuk. Harganya di 3.400.000, diskon 50%, lumayan banget jadi 1.700.000 aja. Jadi kalian yang kalau misalkan untuk berpikiran ingin trail setelah lebaran ini, 3 itu bolehlah kalian beli. Kita cari lagi yang lain ya. Dan di SS juga ada running-runningnya guys. Ini mah Vomero, bukan Vomero 18. Vomero 18 sebenarnya overrated sih kalau menurut gue ya. Tapi ini ada yang paling worth it kalau menurut gue ya. Yang pertama itu ada Puma. Tapi ini Puma Velocity Nitro 3. Dia udah pakai teknologi midsole Nitro 3. Terus dia juga pakai Power Tap. Sebenarnya ini latex aja sih buat ngegabungin antara upper yang berbeda dari engineering mesh sama yang engineering mesh yang kedua, cuman lebih breathable yang ini. Si karakter daripada Velocity Nitro 3 ini dia tuh cocok buat daily trainer, easy run kayak gitu. Jadi kalau buat speed session ataupun tempo ini tuh kurang oke dan kurang tepat karena emang karakter midsole sama rockernya ini tidak diperuntukkan untuk itu. Walaupun sama-sama ringan, tapi kalau misalkan warga nyari yang speed session, temporan, itu mending cobainnya Nike ini aja, Nike Pegasus Plus. Ini diskon dari 2,850 jadi 1,420 aja begitu. Kalau yang ini itu harganya ini special price juga si Velocity ini dari 2.099.000 jadi 1 juta aja. Kita lihat tahun produksinya. Ini tahun produksinya 11/2024. Udah setahun lebih sih, cukup lama sebenarnya, makanya harganya cukup dalam ya, jadi 1 juta. Tapi kalau menurut gue selama belum sampai 2 tahun itu masih oke buat dibeli. Nah yang Nike Pegasus Plus ini dia itu karakter midsole ini super cushion banget, terus dia juga ringan, terus midsole ini nggak tebel dan rockernya juga nggak terlalu agresif. Nah ini cocok buat speed session ataupun temporan. Terus uppernya juga dia udah pakai knit. Upper knit ini lebih enak kalau dibandingkan mesh ataupun engineering mesh karena dia bisa lebih stretchy. Jadi buat kaki yang lebar itu bakal lebih nyaman di sini. Rasanya tuh kayak lu pakai kaos kaki lah, tapi sepatu gitu. Nah, terus masuk ke section yang restnya, itu ada 2 yang menurut gua worth it. Yang pertama itu ada Pro Evo 4, Adios Pro 4, Pro Evo 4. Terus aja Evo SL dibanding-bandingin. Ini tuh diskon dari 4 juta, diskon 40% jadi 2,4. Untuk harganya sebenarnya masih mahal ya, tapi kalau kita tahu kalau ini tuh sepatu super shoes buat racing, ini tuh worth it buat lu beli. Terus tahun produksinya juga ini sebenarnya nggak terlalu lama, Februari 2025 alias baru 1 tahun 1 bulan.
masih aman sih kalau buat dibeli ya sebenarnya. Selama belum 1,5 tahun kalau buat super shoes ini masih worth it buat dibeli. Pro 3 yang kita bedah tuh Pro 3, Pro 4. Ah, gua lupa sih. Nanti coba kita lihat videonya yang ini. Terus ada juga Magic Speed. Nah, ini Magic Speed juga buat race. Dia udah pakai carbon plate. Carbon plate-nya juga udah full length. Jadi seluruhnya ini pakai carbon plate dan dia udah pakai FF Turbo. Si FF Turbo ini apa ya? Bisa dibilang jadi midsole top tier-nya buat racing shoes yang ada di Asics begitu. Udah pakai double density foam midsole. Terus outsole-nya juga ini nggak terlalu tebel dan ini pakai Asics apa ya? Asics Grip kalau nggak salah gua namanya. Begitu. Rockernya kalau kita bandingin Pro 4 sama Magic Speed sebenarnya lebih agresif yang Pro 4 ya. Karena ini racing shoes top tier level 2-nya daripada Adidas ya. Sedangkan si Magic Speed ini ada yang lebih gilanya yaitu Meta Speed Edge ataupun yang Sky. Untuk harganya si Magic Speed ini diskon 40% dari 2,5 jadi 1,5 aja. Tinggal dipilih-pilih aja. Warga ini lebih suka sepatu yang agresif dengan rocker yang sangat tinggi ataupun yang lebih stable dengan carbon plate yang lebih lebar gitu. Harganya juga lebih murah ini. Gitu aja sih guys. Kayaknya buat di SS Trunojoyo ini sebenarnya masih banyak yang bagus ya. Dan brand-brandnya juga jarang gua lihat di SS lain gitu. Karena emang ini SS pusat yang ada di Bandung. Tadi ada Hoka, ada Crocs, ada Salomon, ada Anta dan lain-lain sebagainya. Mantap sih. Jadi buat warga yang pengen ngabisin THR-nya ataupun nanti setelah lebaran masih ada duit THR sisa atau baru gajian, bisa langsung mampir aja ke SS yang ada di Bandung, terutama buat di Trunojoyo ini karena sangat-sangat banyak diskonan di sini. Gitu guys. Ada lagi nggak? Aman? Aman guys. Tidak ada yang menarik lagi bagi Ada? Tidak ada. Sepertinya sudah habis deh kemarin-kemarin karena biasanya cewek-cewek tuh duluan aja gitu. Bang, jangan deket-deket bang. Begitulah. Begitu aja. Ya gitu aja. Oke, berarti tadi yang paling worth it cuman yang ada sebutan tadi ya. Gitu aja, guys. Sampai bertemu lagi di patroli SS berikutnya. Gua Oki pamit undur diri. Saya ada pamit undur diri. Adios. Adios guys. Kamera tersembunyi aja guys.